Halo teman-teman semua, kembali lagi di Asian's Journey, jurnalnya orang Asia ini. Gak perlu berlama-lama karena sekarang udah 3:30 juga. Aku pengen masak dulu, mau persiapkan bahan makanan untuk aku makan hari ini. Jadi aku langsung tunjukin aja, ini dia video hari pertamaku ketika aku mulai diet hari pertama. Hari ini tanggal 1 April, aku memulai dietku di hari pertama. Yeay! Aku benar-benar gak ada harapan kayak gue harus turun 10 kilo atau 5 kilo kayak gitu, gak ada sama sekali. Hal yang pertama kita lakukan adalah menimbang dulu supaya kita tahu berapa banyak penurunan yang akan terjadi. Wow, no! Aku akan memulai exercise hari pertama, workout dengan perut yang masih buncit. Yeay, udah jadi makanannya. Ini adalah capcay. Yeay. Sebenarnya aku jarang masak capcay karena sedikit lebih ribet, banyak sayurnya gitu-gitu. Tapi khusus hari ini aku mau lebih spesial jadi memasak capcay. Jadi aku akan mulai makan. Dan sambil aku makan, kalian bisa menonton videoku yang hari ini. Itu aku cuman perlihatkan badanku seperti apa hari ini ketika aku bangun pagi tadi pagi. Oke, ini dia. Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini udah tanggal 2 Mei. Jam 8, 2 Mei. Dan hari ini berarti udah hari ke-32. Udah 31 hari aku diet, jadi kita mau lihat badanku hari ini kayak gimana, aku udah turun berapa banyak. Mari aja langsung kita lihat. Oke. Ini dia terang badanku hari ini. Gimana bilangnya ya? Mari kita lihat perutnya. Flat banget? Enggak sama sekali. Coba kita zoom. Tuh, kayak gini, masih ada perut, tapi banyak yang berubah, yaitu seperti kayak tanganku, punggungku, tuh punggungku, terus kayak pantat, secara keseluruhan itu kayak banyak yang turun banget gitu, paha, kaki, nah kayak gini. Kira-kira berapa kilo ya? Mari kita lihat. Tadadadadang. Oke, ini dia hasilnya. Kelihatan gak ya? 5,56,7. Berarti udah 31 hari aku diet dan aku udah turun sampai 56,7. Langsung aja aku mulai dengan memberikan foto ini. Ini dia, tanggal 1 April 2020. Badanku seperti ini. Dan ini hasilnya tanggal 1 Mei 2020. Oke, udah kelihatan bedanya. Aku diet selama 31 hari dan aku udah turun sekitar 3,5 sampai 4 kg. Mungkin terdengarnya sangat sedikit. Mungkin banyak yang bilang atau pas lihat video ini udah gak niat ya mau masuk, soalnya kelihatannya sangat sedikit kalau dibanding dengan teman-teman yang lain yang diet kayak gitu. Ada yang bahkan dalam 1 minggu udah bisa turun 2 kilo, ada 2 minggu turun 4 kilo. Kalau kita dietnya normal, harusnya 1 bulan itu turun berapa kilo sih? Nah, menurut dari Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, mereka bilang 1 bulan seharusnya orang yang dietnya normal itu turunnya sekitar 4-8 pounds. 4-8 pounds itu berapa kilo? Kira-kira
Nah, ini dia hasilnya 4-8 pounds itu kira-kira 1,8 kg sampai 3,6 kg. Jadi kira-kira 2-4 kg per 1 bulannya. Kalau dari sini berarti aku dietnya sehat dong. Karena aku turunnya kira-kira juga 3,6 ya 3,8 lah. Masih sehat gitu. Kita lihat yang Indonesia punya. Menurut beberapa pakar ahli gizi di Indonesia juga dibilangnya kalau misalnya kita diet per 1 bulan itu harusnya normalnya turunnya 2-4 kg juga. Jadi aku juga masih masuk dalam batas yang normal dan yang sehat. Nah, aku sekarang mau jelasin dikit tentang diet yang aku jalanin selama 31 hari ini. Diet yang aku jalanin ini namanya intermittent fasting. Jadi sebenarnya intermittent fasting itu adalah pola diet yang meriset semuanya metabolisme tubuh kita dan pola makan kita yang awalnya nggak teratur tapi dibikin jadi teratur. Yang awalnya kita kadang breakfast, kadang nggak breakfast, tapi dibikin akhirnya punya waktu tertentu jam makannya kita sampai dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, namanya aja intermittent fasting. Fasting artinya puasa. Jadi seperti yang kita tahu, agama udah menganjurkan puasa itu selalu bagus. Itu pertama. Kenapa aku akhirnya pilih intermittent fasting? Yaitu karena yang pertama agama juga menganjurkan puasa itu bagus. Yang kedua, intermittent fasting itu bukan diet yang cuman 1 bulan doang, 2 bulan doang aku diet, terus udah akhirnya aku lepas dietnya, makan lagi, punya kebiasaan buruk lagi, makan yang sembarangan. Enggak seperti itu. Nah, itu lama-lama aku bukan bilang lagi aku masih fasting, tapi emang pola hidupku sudah seperti itu, kayak gitu. Fasting di intermittent fasting itu yang paling umum, paling dasar, perbandingannya adalah 16 dan 8. Kan ada 24 jam dalam sehari. 16 jam itu kita puasa, 8 jam itu kita bisa makan. Itu yang paling umum, paling dasar. Nah, aku udah sebelum dari tanggal 1 April itu aku udah mulai melakukan namanya intermittent fasting. Tapi aku nggak melakukan itu dengan kesungguh-sungguhan. Sebelum tanggal 1 itu aku nggak pernah olahraga, aku makannya sembarangan, tapi mengikuti namanya peraturan 16-8 itu. Mulai tanggal 1 April, aku mulai namanya olahraga setiap hari, setiap bangun pagi. Olahraganya bebas, tergantung moodku hari itu, bisa 15 menit sampai 1 jam. Yang ketiga, aku memperhatikan semua nutrisi yang aku makan. Jadi setidaknya di mealku hari itu aku harus ada karbohidrat yang aku makan, harus ada protein yang cukup yang aku makan, harus ada sayur-sayuran, harus ada buah-buahan, supaya lengkap semuanya mineral, vitamin yang kita butuhkan dalam tubuh kita. Setelah aku melakukan intermittent fasting ini selama 31 hari dan diet yang seperti ini, aku tuh nggak merasa seperti aku menyiksa diriku seperti apa, karena aku tetap makan makanan yang aku suka, tapi ya porsinya dikurangin. Habis itu tetap juga kalau misalnya dibilang makan es krim, aku juga tetap kok beli es krim seminggu sekali. Kalau misalnya aku lagi stres, aku beli makanan coklat atau apa kayak gitu, karena aku suka banget sama coklat. Jadi kayak ya nggak ada masalah gitu ketika dia, dan buktinya aku juga turun kan 4 kilo sebulan, dan itu normal gitu. Jadi nggak usah menyiksa diri seperti itu, karena sebenarnya poinnya diet itu adalah mengubah pola hidup gitu. Jadi kayak nggak mungkin kan seumur hidup kita nggak makan es krim, nggak mungkin kan kita seumur hidup nggak makan chips, kita nggak mungkin seumur hidup nggak makan ayam KFC, ayam goreng, itu nggak mungkin kan. Jadi kayak jalaninlah diet itu seperti itu, dan aku rasa semua orang bisa kok turun berat badan. Semua orang yang obesitas, semua orang yang mungkin
merasa badannya nggak cukup bagus atau nggak cukup sehat, bisa kok. Nggak ada dibilang kayak udah terlanjur kayak gini jadi nggak bisa, aku cinta diri sendiri jadi aku nggak mau kayak gitu. Nggak, sama sekali nggak. Aku udah buktiin sendiri dan aku merasa hidupku enak-enak aja seperti ini. Masak setiap hari, makan makanan yang enak juga walaupun masakanku sendiri, ya jalanin aja gitu. Dan nggak ada masalah ketika kita mau cheat day. 1 minggu boleh cheat day 1 kali, boleh makan makanan yang nggak itu, yang penting porsinya dijaga aja gitu. Gara-gara 6 harinya nggak makan es krim terus di hari ke-7-nya makan 7 es krim, dia kagak gitu juga gitu. Aku cukup puas dengan hasil dietku 1 bulan ini, walaupun nggak turun banyak banget, tapi setidaknya badanku tuh banyak berubah, pemikiranku juga, mentalku juga. Apakah aku akan stop untuk melakukan diet ini? Tidak. Jadi nantikan lagi, mungkin sebulan lagi aku akan membuat video yang seperti ini lagi. Dan aku mau menikmati dulu dessertku hari ini. Yo. Dan jangan mengharapkan hasil yang instan dalam 1 bulan, karena kamu harus mengingat dosa-dosamu selama bertahun-tahun itu. Gak mungkin bisa diubah dalam sekejap seperti itu dan selamanya badanmu akan seperti itu. Gak akan kayak gitu. Jadi tetap berusaha, tetap lakuin yang terbaik, jangan menyerah ketika kita diet, karena ini untuk kesehatan kita juga. Ini bukan cuman untuk mau menurunkan berat badan doang. Oke, jadi sehat seperti ini. Oke teman-teman, semangat terus yang diet sekarang ataupun yang mau menaikkan berat badan. Di atas semuanya itu, yang penting kita harus menjaga pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat. Gak ada masalah kamu mau gendut, kamu mau kurus, gak ada masalah, karena kalau misalnya kita punya pola makan yang sehat, punya pola hidup yang sehat, berat badan itu akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi kalau misalnya yang obesitas, yang lebih gendut, yang lebih banyak lemaknya bakalan mengurangi lemaknya, sedangkan yang kurus bisa menaikkan berat badannya sehingga masuk ke berat badan yang normal, yang sehat. Oke, teman-teman, gak ada lagi alasan sama sekali sekarang, karena kalian bisa mengikuti dietku yang sehat ini, dietku yang normal ini, dan yang mudah ini. Yang penting itu mudah kan, enak, gampang turun berat badan. Tapi jangan give up, harus persisten, harus konsisten, harus dilakukan setiap hari. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton perjalanan dietku selama 31 hari ini. Aku berterima kasih banget kalau misalnya kalian udah sampai di sini. Dan jangan lupa di like, di share videonya kalau misalnya kalian rasa videonya bermanfaat. Dan jangan lupa juga di subscribe channelku kalau misalnya kalian merasa channelku menarik. Dan sampai jumpa di video